Pada saat itu Sandika yang diputuskan oleh Feby ternyata merasa tidak terima. Soalnya Sandika ini mendekati Feby itu sangat sulit. Dia sangat sulit mendapatkan Feby. Dan Sandika juga tidak terima kalau dia harus berpisah dengan seorang wanita cantik idamannya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lagi kejadian-kejadian yang mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Siak, Riau, di mana ada seorang anak yang masih duduk di bangku SMA memiliki seorang kekasih yang usianya kurang lebih 17 tahun. Namun hubungan itu harus kandas dan berakhir dengan sebuah kejadian yang mengerikan. Kejadian tersebut adalah kejadian eksekusi penghilangan nyawa. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang menjadi pemicu dari masalah ini? Mari kita bahas selengkapnya di Kata Pena. Polisi telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap siswi SMA di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. VRM diisi oleh temannya berinisial SAS 16 tahun dan di sebagian tubuhnya dikubur ke dalam tanah. Pelaku ternyata merupakan mantan kekasih dari korban. Saat itu korban berniat meminjam uang Rp500.000 kepada AM untuk membayar utang. Namun rupanya ponsel milik AM dibawa oleh pelaku SAS. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung yang bernama Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, Siak, Riau, ada seorang remaja yang bernama Feby Rizkika Mayastani. Dia lahir di Pekanbaru dan masih berumur 16 tahun. Feby bersekolah di salah satu SMA di Siak dan duduk di kelas 11. Feby ini bisa dibilang anak yang cantik dari pasangan orang tua yang bernama Hani Setiani dan ayahnya yang namanya tidak disebutkan alias dirahasiakan. Bersama kedua orang tuanya, Feby ini tinggal di sebuah rumah sederhana. Dalam cerita ini tidak banyak sumber informasi yang menceritakan mengenai latar belakang dari keluarga Feby. Namun sobat, si Feby ini ternyata memiliki seorang kakak yang bernama Vela Haristin Rinanda. Hubungannya cukup dekat dengan Feby. Di usia Feby yang masih sangat muda, Feby ini sudah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki. Dia memiliki seorang pacar yang bernama Sandika Arya Saputra. Sandika ini tinggal tidak jauh dari rumah Feby. Meskipun seumuran dengan Feby, tapi Sandika ini tidak melanjutkan sekolahnya. Dia lebih memilih untuk bekerja sebagai tukang. Pada saat itu memang keadaan ekonomi dari Sandika sangatlah pas-pasan sekali. Orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan dia. Makanya dia ini mau tidak mau harus membantu keluarganya untuk mencari uang. Lalu entah bagaimana pertemuan Sandika dan Feby ini tiba-tiba mereka jadian tepat di bulan September tahun 2021. Hubungan antara Sandika dan Feby bisa dikatakan sangat romantis. Biasalah gaya pacaran anak-anak zaman sekarang. Bucin-bucinan, posting-posting foto di sosial media, dan saling berkomentar di sosial media. Dan hal ini mungkin saja terjadi ya karena awal-awal pacaran masih kasmaran dan terasa menyenangkan. Namun sobat, hubungan romantis mereka ini ternyata tidak berlangsung lama, di mana hubungan mereka tiba-tiba harus kandas. Dari informasi yang bisa dilihat di halaman Facebook milik Feby, di postingan terakhirnya, yaitu di bulan di mana dia putus dengan Sandika, Feby ini mengunggah sebuah foto selfie dengan menggunakan baju hitam lengan pendek dan menggunakan kerudung dan bertuliskan caption kurang lebih seperti ini. Terlalu banyak sabar hingga lupa artinya sadar. Ngomong doang sayang, pas dicat cewek lain ngakunya jomblo. Tolol. Nah, dari unggahan itu sobat, sepertinya hubungan keduanya berakhir karena Sandika ini masih suka menanggapi pesan-pesan dari cewek lain. Feby cemburu dan tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh Sandika dan akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan hubungan mereka
di bulan tersebut, yaitu bulan September tahun 2021. Hubungan keduanya hanya terjalin selama 3 bulan saja. Pada saat itu Sandika yang diputuskan oleh Feby ternyata merasa tidak terima. Soalnya Sandika ini mendekati Feby itu sangat sulit. Dia sangat sulit mendapatkan Feby dan Sandika juga tidak terima kalau dia harus berpisah dengan seorang wanita cantik idamannya. Namun di sisi lain, dia juga merasa bersalah karena telah kedapatan berselingkuh dengan wanita lain di belakang Feby. Namun meskipun begitu, tetap saja sobat, hati Sandika hanya mencintai Feby. Meskipun beralasan ini dan itu, Feby ternyata tidak mau mendengarkan karena tekadnya sudah bulat dengan keputusan untuk berpisah dengan Sandika. Jadilah mereka di saat itu putus. Dan setelah putus, ternyata si Sandika ini selalu saja mengirimkan pesan kepada Feby melalui messenger Facebook. Di saat itu dia sempat berkata, "Aku gak mau putus, jangan putusin aku ngaku salah, aku nyesel." Kurang lebih isi pesannya seperti itu. Namun sobat, bukannya luluh dikirimi pesan seperti itu, Feby malah justru ilfil. Dia semakin muak dengan Sandika. Soalnya, si Feby ini tidak hanya sekali menerima pesan seperti itu. Sandika ini mengemis-ngemis dan selalu saja mengirimkan pesan dengan harapan bisa kembali kepada Feby. Dan hal itu menjadi spam yang sangat mengganggu Feby. Meskipun Feby ini sangat ilfil dan juga mengatakan kalau dia risih pada Sandika, tetapi si Sandika tidak menyerah. Bahkan tidak jarang Sandika ini dengan sangat nekat menemui Feby ke rumahnya. Namun lagi-lagi Feby tetap tidak luluh. Dia tetap dengan keputusannya untuk mengakhiri hubungan dengan Sandika. Dan malah lebih parahnya, Feby mulai memblokir akses komunikasi dengan Sandika. Dan hal itu ternyata membuat Sandika menjadi sangat kecewa dan sakit hati kepada Feby dan mulai menyimpan dendam. Lalu singkat cerita, tibalah pada suatu hari, Feby tiba-tiba mendapatkan sebuah masalah. Jadi sebelum-sebelumnya si Feby ini sempat meminjam uang kepada salah satu teman sekolahnya untuk keperluan pribadinya. Entah untuk apa uang yang dia pinjam ini akan dia gunakan. Tapi yang jelas ketika itu dia sangat butuh, tetapi tidak berani meminta kepada ibunya karena dia sadar keluarganya tidak mampu. Akhirnya Feby ini meminjam uang sejumlah Rp500.000 kepada temannya. Lalu selang beberapa waktu, setelah meminjam uang tersebut, teman yang meminjamkan uang itu kepada Feby kemudian meminta Feby untuk segera mengembalikan uang itu. Namun pada saat diminta, Feby ini ternyata belum memiliki uangnya alias belum mengumpulkan uang untuk pengganti. Karena itu, dia meminta kepada temannya untuk sedikit mengulur waktu dalam pengembalian uang. Namun, teman yang meminjamkan uang itu ternyata sedang sangat butuh sekali. Dia tidak bisa mengulur waktu. Akhirnya, dia pun berkata, "Kamu aja pada saat mau minjam, aku gak banyak alasan. Ini kok pas ngembaliinnya bisa dong, gak usah banyak alasan juga. Tolong ya, aku sangat butuh sekali uangnya," ucap temannya tersebut. Pada saat itu Feby ini tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa bilang kalau dia akan mengusahakan uang itu secepatnya. Lalu Feby mulai berpikir keras. Di dalam hatinya dia berkata, "Gimana ya aku bisa mengganti uang itu secepatnya?" Hal ini memang sangat mustahil bagi Feby. Karena nominal Rp500.000 itu adalah nominal yang sangat besar bagi dia yang masih seorang pelajar. Apalagi background Feby hanyalah seorang pelajar daerah. Udah pasti pemasukannya tidak besar dan butuh waktu lama untuk bisa menabung uang sebanyak itu dengan uang sakunya sehari-hari yang pas-pasan. Feby pun mulai bingung. Dia merenungkan untuk memikirkan cara bagaimana agar bisa mengganti uang itu. Karena dia pasti malu jika tidak mengganti uang itu secepatnya. Pasti temannya akan marah dan menyebarkan hal itu kepada orang-orang. Ketika dia merenung seharian, sampai beberapa saat tiba-tiba dia tersadar. Dia berkata, "Oh iya, si Aman," ucapnya.
Saat itu tiba-tiba saja dia kepikiran salah satu temannya yang juga satu circle dengannya yang bernama Aman. Aman ini memang bisa dibilang keuangannya ya lebih banyak lah dari Feby. Makanya di saat itu Feby berpikir mungkin saja Aman ini bisa membantu dia. Langsung di saat itu Feby mencoba untuk menghubungi Aman melalui chat. Dia menghubungi Aman melalui Facebook, tepatnya menggunakan Messenger. Saat itu Feby mengirimkan pesan dengan tulisan kurang lebih seperti ini. Man, apa kabar kamu? Udah lama banget kita gak main bareng. Oh iya Man, aku boleh minta tolong gak sih sama kamu? Pada saat Feby mengirimkan pesan kepada Aman, ternyata kebetulan mantan pacarnya Feby yaitu Sandika tengah berada bersama Aman. Karena Aman ini memang sahabat dari Sandika. Ketika itu mereka lagi nongkrong-nongkrong. Lalu karena kebetulan Sandika sedang bersama Aman dan mereka di saat itu sedang ngegame. Kebetulan sekali Sandika sedang meminjam handphone milik Aman. Karena di saat itu memang handphonenya Aman ini adalah handphone paling bagus untuk dipakai ngegame. Di saat Sandika sedang asik bermain handphone, kemudian tiba-tiba saja ada notif masuk ke handphone tersebut. Notif itu berasal dari aplikasi Messenger akunnya Aman. Di saat itu Sandika kaget karena pesan Messenger itu masuk dari Feby mantannya. Dia pun berkata, "Hah? Feby? Ngapain dia?" ucap Sandika. Lalu Aman bertanya, "Apaan emang? Dia ngechat gua ya?" tanya Aman. Lalu Sandika berkata, "Iya nih, mau apa ya dia? Bisa-bisanya dia ngechat elu, gua aja di blok. Parah nih cewek." Kemudian si Aman bilang, "Ya udah San, buka aja chatnya. Lagian dia juga baru tuh chat-chat gua. Lu aja yang ladenin. Udah, ladenin aja." Lalu Sandika merasa sangat senang. Dia berkata, "Bener ya, ini gua buka chatnya, gua yang tanggepin, gua yang balesin ya." Pada saat itu Aman hanya mengangguk, menandakan kalau dia tidak peduli dan mempersilahkan Sandika untuk membalas chat dari Feby. Lalu kemudian Sandika membuka pesan itu, dan saat dia membaca pesan tersebut, dia mengerutkan dahinya dan berkata, "Dih, mau minta tolong apaan nih orang?" ucapnya. Lalu kemudian si Aman bilang, "Udah sih, bales aja, bales, suka-suka lu dah balesnya." Kemudian tanpa berlama-lama Sandika langsung membalas pesan itu. Dia bilang, "Hai Feb, iya, gua kabar baik nih. Oh iya, udah lama ya kita gak main bareng. Main gak sih kita? Oh iya, lu mau minta tolong apa?" Feby yang mengira itu adalah pesan dari Aman, padahal itu adalah bahasan dari Sandika mantannya, langsung membalas pesan tersebut dengan menjelaskan maksudnya ingin meminta tolong. "Gini Man, aduh sebenarnya aku gak enak sih sama kamu tiba-tiba ngomong kayak gini. Tapi aku lagi butuh banget uang Man. Jadi tuh aku butuh uang 500.000. Kamu ada gak Man? Bisa gak ya kalau aku pinjam dulu uangmu dalam waktu dekat ini?" ucap Feby memohon kepada Aman. Saat itu Sandika yang membalas pesan tersebut kemudian tertawa kecil. Dia berkata, "Tuh kan, lu tuh gak bisa hidup tanpa gua. Gak malu apa ya lu minta-minta tolong begini sama orang?" ucap Sandika di dalam hati. Lalu tiba-tiba Aman bertanya, "Wih, kenapa tuh? Ada apaan? Kenapa dia?" tanya Aman yang sedang penasaran. Lalu Sandika menjawab, "Ini si Feby tiba-tiba mau minjem duit sama lu nih Man, 500 ribuan. Kemudian Aman ngomong lagi, "Lah, udah lu ngaku aja kalau itu lu yang balas. Kalau lu ada uangnya ya pinjemin aja sama dia. Ya udah bantuin aja. Ini kesempatan lu juga kan buat deketin Feby lagi. Lagian lu belum bener-bener move on kan?" Kemudian Sandika yang disarankan oleh Aman seperti itu langsung bilang, "Iya sih, gue belum move on. Tapi gue dendam banget sama dia. Gue sakit hati. Gue pokoknya mau balas dendam sama dia. Apa gue balas dendam sekarang aja ya? Pas banget nih timingnya. Gue jebak aja dia," ucap Sandika. Di saat itu Aman tidak membayangkan maksud dari balas dendam yang dikatakan oleh Sandika ini seperti apa. Dia berpikir balas dendamnya hanya ingin menyakiti hati Feby. Padahal
Sandika ini memiliki rencana yang lebih kejam daripada itu. Lalu dia berkata, "Ya udah deh, serah lu aja San. Asal jangan gegabah aja, sewajarnya aja ya kalau dendam," ucap Aman menimpali. Lalu setelah itu Sandika kembali membalas pesan dari Feby dengan berkata, "Feb, ini gua sebenarnya Sandika. Gue lagi pegang HP-nya Aman. Dari tadi yang balesin chat lu tuh gue. Lu lagi butuh uang, mau gue bantu? Gue bisa aja sih bantu, tapi gue gak bisa transfer. Kalau mau, kita ketemuan aja yuk besok, biar gue kasih cash." Kurang lebih seperti itu ucapan dari Sandika saat mengirimkan pesan pada Feby. Pada saat itu sebenarnya Feby ini sangat resah sobat, dimana dia kan sebenarnya mau menghindari Sandika. Namun kenapa dia harus berhubungan lagi dengan mantannya ini? Setelah dia menerima pesan itu, sebenarnya Feby sempat tidak menjawab selama beberapa saat karena dia bingung sekali. Di satu sisi dia tidak mau berhubungan lagi dengan mantannya, tapi di sisi lain dia juga sangat butuh uang. Lalu setelah mempertimbangkan dan memikirkan banyak hal, untung dan ruginya kalau dia menanggapi Sandika lagi, akhirnya dia mulai berpikir yang penting bisa melunasi hutang kepada temannya dulu. Dia mengenyampingkan egonya untuk tidak berhubungan dengan Sandika. Akhirnya Feby ini memutuskan untuk menerima tawaran dari Sandika. Lalu dia bilang, "Ya udah kalau gitu, aku mau ketemu di mana kita?" Jawab Feby dengan nada yang mulai melunak dan bahasa yang mulai lembut. Lalu Sandika membalas lagi, "Udah di rumah Aman aja, kita ketemu di sini. Oke?" Lalu kemudian sobat, di hari yang sudah mereka janjikan, yaitu di hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022, Feby ini mau bertemu dengan Sandika di rumah Aman. Pada saat itu sekitar pukul 5 sore setelah mandi, dia menggunakan sweater berwarna hitam, jilbab hitam dan celana putih. Setelah rapi, Feby langsung keluar kamar dan meminta izin kepada ibunya untuk membeli paket data. Dia bilang, "Bu, aku izin bentar ya, mau beli paket data nih. Paketanku habis. Ibu ada mau titip sesuatu nggak?" tanya Feby kepada ibunya. Kemudian ibunya menjawab, "Ah, kamu ini sore-sore baru keluar, nggak ada titip apa-apa. Kamu hati-hati aja ya. Jangan lama-lama, jangan malam-malam pulangnya. Oh iya, uangnya ada nggak? Cukup nggak uangnya?" ucap ibunya. Lalu Feby berkata, "Oke bu, tenang, ada kok, cukup buat beli paketan doang mah." Lalu Feby langsung berlalu pergi meninggalkan rumah. Pada saat itu Feby sebenarnya tidak benar-benar membeli paket. Sebenarnya dia beralasan saja kepada ibunya untuk bisa pergi menemui Sandika di kediaman Aman. Pada saat itu dia pergi dengan menggunakan motor yang biasa dia pakai, yaitu motor Vario berwarna merah. Lalu tidak lama kemudian, sampailah Feby ini di kediaman Aman. Ketika Feby sampai di sana, Sandika ternyata sudah menunggu di rumah Aman. Saat itu sebenarnya Feby merasa canggung, namun lagi-lagi demi uang tersebut, dia menahan perasaan canggungnya itu terhadap Sandika. Lalu pada saat itu, seperti biasa, mereka saling bertegur sapa, basa-basi karena sudah lama tidak bertemu. Namun karena waktu sudah menjelang hampir maghrib, si Feby ini langsung saja pada intinya. Dia bertanya pada Sandika, "Gimana? Kamu udah bawa uangnya? Udah sore nih, aku gak bisa lama-lama. Aku mau pergi," ucap Feby di saat itu. Kemudian Sandika menjawab, "Iya Feb, aku tuh sebenarnya gak enak sama kamu. Aku ada uang, tapi uangku itu dipegang sama ibu. Kayaknya harus sama kamu deh, aku minta uangnya langsung biar ibu percaya," ucap Sandika kepada Feby. Feby yang mendengar jawaban itu merasa kesal kepada Sandika. Dia merasa Sandika mempermainkan dia. Dia mikirnya, kenapa Sandika ini gak ngomong dari awal? Kenapa harus berbasa-basi menghabiskan waktu Feby? Lalu Feby bertanya, "Lah terus gimana dong? Jadi uangnya gak ada?" Kemudian Sandika menjawab, "Ya udah, ayo kita ke tempat ibuku. Ibuku lagi ada di pondok di kebun sawit. Nanti kita ke sana sama-sama. Kita minta langsung ke ibuku. Oke?" Lalu Feby berkata, "Besok aja lah. Udah sore ini. Besok siang aja deh. Aku takut kalau ke tengah kebun jam segini," ucap Feby. Namun sobat, Sandika berusaha untuk merayu Feby. Entah apa yang dia katakan di saat itu, namun yang jelas, tiba-tiba Feby mau
diajak oleh Sandika untuk ke kebun yang katanya ada ibunya di sana. Mereka pun sepakat untuk pergi ke kebun sawit dengan menggunakan motor Feby. Pergilah mereka berdua ke sana, dan sesampainya di kebun sawit, Feby turun dari motor dan berkata, "Ya udah, aku tunggu di sini ya. Nggak enak parkirin motor di jalanan begini, ntar dicuri lagi sama orang. Atau kalau enggak orang curiga lagi. Ngapain kita sore-sore menjelang maghrib masuk ke kebun kayak gini?" ucap Feby. Di saat itu Sandika mengangguk dan dia langsung pergi ke dalam kebun. Namun tidak lama kemudian, Sandika ini tiba-tiba kembali lagi dan bilang kalau ibunya akan meminjamkan uang kepada Feby dengan syarat Feby langsung menemui ibunya dan meminta langsung kepada ibunya. Feby yang di saat itu memang sudah kepepet dan tidak mau banyak omong dengan Sandika, akhirnya mengiyakan saja. Dia langsung turun dari motor dan langsung berjalan menuju pondok kebun sawit dengan diikuti oleh Sandika dari belakang. Mereka memarkirkan motor itu di pinggir jalan dan mulai berjalan kaki masuk ke dalam kebun. Sesampainya mereka di pondok, Feby bertanya kepada Sandika, "Loh, kok nggak ada ibumu? Mana ibumu?" Lalu Sandika tiba-tiba berkata, "Udah, jalan aja dulu." Kemudian, Feby yang tidak merasa curiga kembali berjalan. Namun baru saja beberapa langkah Feby berjalan dengan penuh dendam, dari belakang, Sandika langsung mencekik Feby. Di saat itu Feby merintih kesakitan. Dia bilang, Tolong, aku nggak bisa nafas. San, kamu ngapain?" ucap Feby sambil menahan sakitnya cekikan tersebut. Kemudian Sandika ini dengan penuh emosi membentak Feby dan mengatakan kalau dia selama ini merasa sakit hati karena dicampakkan oleh Feby. Dan dia juga mengatakan dia tidak terima Feby meninggalkan dia. Saat itu Feby tidak bisa berontak, tenaga Sandika terlalu besar. Dan ketika Feby ingin berteriak pun rasanya percuma. Dia tahu kalau dia jauh sekali dari keramaian. Dan dia juga tidak mampu mengeluarkan tenaga karena nafasnya yang sesak. Dengan sekuat tenaga Sandika terus mencekik Feby hingga Feby lemas. Feby pun mulai tidak sadarkan diri. Setelah Feby tidak sadarkan diri, Sandika mencari tali dan mengikat tangan serta kakinya Feby. Dia juga menyumpal mulut Feby dengan menggunakan kain yang sebelumnya sudah dia siapkan. Di saat itu hari mulai gelap. Di dalam keadaan gelap gulita, Feby langsung diruda paksa oleh Sandika. Dan saking gelapnya, saat meruda paksa, Sandika itu tidak tahu kalau Feby ini sedang datang bulan. Lalu dia tidak peduli. Saat itu yang dia pikirkan, yang penting bisa puas meluapkan kekesalannya kepada Feby dengan cara melampiaskan nafsunya. Setelah nafsunya terpuaskan, kemudian Sandika ini kembali mencekik Feby hingga Feby kehabisan nafas. Dan di saat itu, Feby pun meninggal dunia. Sandika langsung memastikan apakah Feby sudah benar-benar meninggal atau belum. Dan setelah memastikan kalau Feby benar-benar tewas, kemudian dia mulai menyeret tubuh Feby dari pondok tempat dia meruda paksa sejauh 20 meter ke arah kebun. Merasa takut kalau si Feby ini masih hidup, Sandika lantas dengan tega mengiris tangan Feby dengan sebuah sajam yang sudah dia bawa. Hal itu sengaja dia lakukan agar cairan merah dari tubuh Feby dapat keluar habis. Dan Sandika juga dengan sengaja mengiris tangannya Feby biar seolah-olah Feby ini tewas karena mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu setelah itu, Sandika kemudian menutupi tubuh Feby dengan tanah dan juga pelepah sawit yang diambil di sekitar kebun tersebut. Di saat itu kondisi jasad Feby tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Sandika juga sempat membawa celana dalam milik Feby, kemudian dia buang di parit dekat dengan perkebunan tersebut. Lalu setelah itu, Sandika membawa beberapa barang-barang berharga milik Feby berupa handphone dan juga dompet. Sedangkan motor Feby dia masukkan ke dalam kebun sawit agar tidak dilihat oleh orang lain. Lalu kemudian karena sudah menjelang malam dan dia takut berada di sana sendirian, dan dia pun pergi dari lokasi tersebut. Di tengah perjalanan, dia merasa deg-degan, merasa takut, dan ada sedikit penyesalan. Lalu tiba-tiba dia terfikir, dia ingin kembali ke tempat itu demi bisa menguburkan Feby. Namun hal itu dia rencanakan esok siang. Setelah itu, Sandika pun pulang ke rumah pamannya yang tidak jauh dari lokasi kebun sawit tersebut. Lalu di samping itu, ibu dari Feby sudah mulai merasa khawatir pada anaknya. Dia bingung, kok anaknya belum pulang juga?
Padahal lokasi konter pulsa langganan mereka itu tidak jauh dari rumah. Udah gitu, si Feby juga keluar ke konter pulsa itu naik motor. Masa sih 15 menit untuk pulang pergi saja tidak bisa? Ibunya di saat itu mencoba untuk menelpon Feby. Namun ternyata tidak ada balasan dari Feby. Beberapa kali ditelepon, kondisi HP-nya masih aktif. Teleponnya nyambung, namun tidak ada yang mengangkat. Lalu beberapa saat kemudian, HP-nya mulai tidak aktif. Di saat itu, dia merasa ada yang tidak beres. Kemudian ibunya mulai bertanya kepada teman-teman Feby yang bisa dihubungi. Namun, tidak ada satu petunjuk pun karena teman-temannya tidak mengetahui di mana Feby berada. Saat itu ibunya juga menanyakan kepada para tetangga, tapi mereka tidak tahu juga. Dan kemudian, ibunya sudah tidak punya pilihan lain, lalu melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Namun seperti biasa sobat, aturannya adalah seseorang harus menghilang 1-2 kali 24 jam terlebih dahulu. Di saat itu, keluarga Feby harus menunggu 1 kali 24 jam agar laporan tersebut diproses. Namun ibunya merasa itu terlalu lama. Ibunya langsung berusaha untuk mencari sendiri. Namun, dia tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Malam itu, ibunya merasa sangat tidak tenang. Dia mulai menangis karena khawatir dengan anaknya. Namun, di saat itu dia juga berusaha menunggu kabar dari pihak kepolisian hingga esok hari. Singkat cerita, keesokan harinya pada tanggal 3 Februari, Sandika meminjam sebuah cangkul pada seorang tetangganya. Kemudian Sandika membawa cangkul itu ke kebun sawit. Sesampainya di kebun sawit, Sandika mulai menggali tanah. Tujuannya adalah untuk mengubur jasad dari Feby. Pada saat itu, Sandika mencangkul kuburan untuk Feby tidak begitu dalam karena dia merasa tenaganya habis dan tanah yang dia cangkul teksturnya sangat keras. Lalu, tanpa berlama-lama, sebelum ada yang mengetahui, dia langsung menguburkan Feby dengan kondisi galian yang dangkal. Namun, karena kuburan tersebut dangkal, jasad Feby tidak berhasil terkubur sepenuhnya. Dan untuk menyamarkan kuburan tersebut, Sandika kemudian kembali menumpukan pelepah sawit di atasnya. Dan ketika dia merasa semuanya sudah aman, barulah kemudian dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Waktu pun sudah menunjukkan 1 kali 24 jam. Pihak kepolisian mulai melakukan pencarian. Namun di hari pertama pencarian, belum menemukan titik terang dan tidak ada hasil apapun. Pihak keluarga sudah berusaha mencari ke rumah teman-temannya, ke rumah sanak saudara, dan juga berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan di saat itu, kakaknya Feby yang bernama Vela Haristin Rinanda membagikan informasi kehilangan adiknya ini di media sosial Facebooknya. Keberadaan Feby belum diketahui hingga 5 hari lamanya. Sampai di hari kelima setelah hilangnya Feby, ada seorang pekerja sawit yang hendak memanen di kebun miliknya. Pekerja sawit ini berinisial HD. HD saat itu pergi ke kebun bersama dengan istrinya. Lalu tiba-tiba dia melewati sebuah gundukan tanah yang ditutupi pelepah sawit. Dia merasa gundukan tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap, sangat busuk, aneh sekali. Tapi pada awalnya dia mengabaikan hal itu. Dia tetap fokus untuk memanen sawit. Namun di saat dia memanen sawit, dia merasa heran. Kenapa kondisi tanahnya itu berbeda, seperti gundukan yang baru digali. Lalu karena merasa penasaran dan tidak enak hati, dia kemudian memanggil istrinya untuk menemani dia memeriksa kecurigaannya itu. Lalu pasangan suami istri ini mulai mendekati gundukan tanah itu dan semakin dekat, baunya semakin menyengat. Dari kejauhan mereka melihat seperti ada lutut manusia menonjol keluar. Secara spontan, mereka berdua kemudian berteriak dan mulai berlari mencari keramaian. Mereka memanggil warga dan mulai memberitahukan apa yang mereka lihat. Karena penasaran, beberapa orang warga pun datang ke lokasi tersebut. Dan ketika mereka memastikan apa yang sebenarnya ada di bawah pelepah sawit dan gundukan tanah itu, setelah dibongkar, terlihatlah tubuh manusia yang dalam kondisi hampir membusuk dengan keadaan tanpa busana. Pada saat itu, semua orang berteriak histeris. Beberapa warga yang berani itu terus menyingkirkan pelepah sawit yang menutupi gundukan tanah. Mereka juga membongkar gundukan tanah tersebut dan di sana mereka menemukan pakaian dari korban. Lalu ada seorang warga yang mengenali jasad tersebut. Dia bilang, "Loh, ini bukannya orang yang hilang. Ini kan yang lagi dicari-cari itu. Ini bajunya juga sama nih," ucapnya. Kemudian sobat,
Karena mereka tidak mau gegabah, para warga ini kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan berita itu langsung menuju ke TKP untuk mengamankan lokasi dan mengevakuasi jenazah. Kemudian pihak kepolisian langsung membawa jenazah itu untuk keperluan otopsi. Setelah beberapa waktu dilakukan pemeriksaan, ternyata benar jenazah itu merupakan Feby yang sudah 5 hari belakangan dikabarkan menghilang. Pada saat melakukan pencarian pelaku, untungnya pihak kepolisian menemukan banyak barang bukti dengan mudah. Pihak kepolisian kemudian mengidentifikasi temuan bukti-bukti tersebut dan mulai mendapatkan identitas pelaku yang mengarah kepada seseorang yang bernama Sandika. Pihak kepolisian kemudian mendatangi kediaman Sandika. Di sana, Sandika sedang bersantai dan langsung diringkus oleh pihak kepolisian. Di saat itu ada tetangga dari Sandika yang juga mengakui kalau benar Sandika beberapa hari lalu sempat meminjam cangkul. Yang dimana dia bilang pada hari kehilangan Feby, Sandika ini sempat meminjam cangkul kepada dia untuk keperluan menanam sawit. Dan hal itu terdengar sangat aneh. Lalu ketika diamankan, Sandika pun tidak dapat mengelak. Pihak kepolisian juga yakin kalau pelakunya adalah dia sendiri. Karena hal itu, pihak kepolisian yang terus mendesak Sandika, akhirnya Sandika ini mengakui kalau dialah yang mengeksekusi Feby. Sandika mengaku kalau dia sakit hati kepada Feby. Dia tidak terima Feby ini mengabaikan dia dan tidak menghargai dia. Lalu atas perbuatannya ini, Sandika akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau justru hukuman mati. Itu dia sobat, kisah dari Sandika, mantan yang belum bisa move on, yang akhirnya dendam kepada mantan pacarnya Feby dan memilih untuk mengakhiri hidup Feby dengan tangannya sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?